musawah, egaliter, sama, saling melengkapi dan melindungi, dan tentu saja komunikasi yang efektif, musyawarah, ya, tidak dominan yang satu, tidak otoriter, tapi semua aktivitas berkeluarga diselenggarakan dengan cara berkomunikasi secara intens. Jadi dapatlah kita simpulkan bahwa ternyata berkeluarga itu atau ikatan pernikahan itu tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan penciptaan manusia yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amanah ibadah dan amanah khilafah inilah yang harus kita pahami, bahwa berkeluarga itu bukan sekedar ikatan suami istri hidup di dalam satu atap rumah, berkebutuhan cukup, punya anak, selesai. Tapi dia ada misi yang sangat besar, yaitu siap menjalankan perintah Allah dalam konteks hablum minallah, dan siap memberikan kemanfaatan kepada umat manusia, wabil khusus pasangannya, anak-anaknya, dan masyarakat luas. Saya lewati ini dulu karena keterbatasan waktu. Ini ayat hanya memperkuat alasan tadi. Kalau talak dan rujuk itu alasan utamanya adalah maka tidak ada dosa bagi keduanya, suami pertama dan bekas istri, untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jadi sebelum rujuk mungkin cerai dulu ya. Boleh bercerai kalau keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Bercerai itu alasan utamanya adalah kalau keduanya tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah. Jadi kalau suatu keluarga tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah, ya cerai saja sudah, karena memang tidak akan bisa menjalankan misi Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau mau rujuk kembali pasangan yang sudah bercerai, silakan rujuk kembali ketika keduanya yakin bisa menjalankan hukum-hukum Allah. Ini menegaskan bahwa berumah tangga itu baru menjadi wa min ayatihi, tanda-tanda kebesaran Allah, kalau keduanya punya motif yang sama, punya niat yang sama, punya tujuan yang sama, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terakhir nih sebelum di break, saya paksakan saja untuk menyampaikan. Jadi yang pertama, fungsi keluarga itu memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi dan menjaga keseimbangan hidup. Ini yang pertama. Ini bahwa manusia tidak bisa sendirian, dia harus berinteraksi sosial. Kemudian juga yang kedua, untuk membentengi akhlak yang luhur. Kalau tidak diikat dengan lembaga keluarga, maka boleh jadi akan masuk dalam perangkap zina dan sebagainya. Makanya dianjurkan kalau laki-laki suatu saat para suami jalan-jalan keluar, seperti yang tadi saya ceritakan, keluar dari airport Vegas, melihat gambar-gambar yang tidak pantas, lalu kita keluar melihat ini melihat itu, biasa laki-laki kan juga mudah tergoda, tergiur, ya. Biasa itu, normal. Kalau nggak tergiur nggak normal, ya. Maka segera kembalilah, larilah kepada istrinya, supaya segera seimbang, segera terbentengi. Pikiran yang macam-macam tadi selesai ketika kita berada di dalam mahligai rumah tangga yang halal dan bersih, membentengi akhlak yang luhur. Terutama hadisnya dikaitkan dengan pemuda, di mana pemuda puncak-puncak birahnya sedang pada masanya. Kemudian lahan subur meningkatkan ibadah kepada Allah. Inilah yang saya maksud, amal soleh di dalam keluarga itu sangat luar biasa. Sampai disebutkan bahwa berkeluarga itu separuh agama. 50% kehidupan beragama itu ada di dalam keluarga, gitu. Artinya ketika orang berkeluarga telah menunaikan separuh agama. Artinya apa? Di situ lahan subur, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sang suami beri nafkah kepada istrinya,
$1, $2 itu sangat luar biasa, apalagi dengan jerih payah sangat luar biasa. Ketika suaminya mengajak istrinya sholat, itu juga sangat luar biasa. Ketika istrinya menghibur suami yang kelelahan, cara senyum yang tulus, lembut, itu juga ibadah yang sangat luar biasa. Ketika istrinya memasak, itu juga ibadah yang luar biasa. Padahal memasak adalah setiap hari, berarti setiap hari melaksanakan amal soleh. Ketika mereka saling berpandangan, dilanjutkan dengan berpegangan tangan, lalu dilanjutkan dengan jima di malam hari, berguguranlah dosa-dosa di antara jari jemari kedua orang itu. Sampai seperti itu. Ketika melakukan hubungan suami istri, itu pun ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai para sahabat juga bingung, bagaimana ya Rasulullah, orang melampiaskan syahwat kok disebut ibadah? Ya, bagaimana kalau dia lampiaskan pada orang yang tidak mestinya? Itu kan berdosa. Ketika dilampiaskan di tempat yang diizinkan, ya, kompensasi adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ibadah dari hal kecil sampai hal yang besar, sampai diranjang pun ibadah, apalagi dimulai dengan doa. Ya kan? Nggak lupa kan doanya? Pak, halo, kok kayak tersimak ini banget, lagi membayang-bayangkan tuh. Ya, serius ya. Dengan doa, bukan sekedar Bismillahirrahmanirrahim lah yang diajarkan Nabi ya, Pak. Allahumma, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan amma razaqtana. Itu ibadah. Sampai saking semangatnya ibadah, di sebelah sana ada yang mencoba mengkait-kaitkan dengan satu hadis, tapi hadis ini palsu. Saking semangatnya, barang siapa yang melakukan hubungan suami istri di malam Jumat sama dengan membunuh sekian Yahudi. Tapi hadis itu dibantah, ya, bukan hadis kan. Saking ininya apa, semangatnya gitu, sehingga dipakailah sama beberapa pasangan. Mah, kita bunuh Yahudi mah gitu. Berarti malam Jumat melakukan sesuatu. Itu lahan subur ya. Jadi dari pagi sampai sore sampai malam setiap hari bertahun-tahun itu amal-amal ibadah yang sangat luar biasa. Asal dijalankan dengan keimanan dan ikhlas. Apalagi ketika sang istri akhirnya mengandung wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini, menyusukan 2 tahun, itu kan luar biasa. Ketika proses melahirkan itu kan perjuangan luar biasa. Ketika lahir jabang bayi, diazankan, diakikahkan, dididik sampai mereka dewasa bertahun-tahun, pendidikan, meletakkan, melukis karakter positif setiap saat dari para bapak dan ibu pada anak-anak, anak 1, anak 2, anak 3 sampai anak banyak. Itu kan pekerjaan luar biasa. Apalagi kemudian berorientasi kepada memperoleh keturunan yang soleh, membina generasi. Visinya jelas. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi visi berumah tangga kita adalah menciptakan anak-anak yang kelak akan menjadi imam yang muttaqin, bukan anak-anak yang biasa-biasa saja. Allah menginginkan kita agar berpasangan itu, berumah tangga itu dari rahim istri, dari perpaduan dengan bapak sebagai kedua, akan lahirlah generasi imamil muttaqin, anak-anak yang memiliki kemampuan luar biasa. Mereka pemimpin. Nah, untuk bisa menjadi pemimpin berarti harus didesain, direncanakan pendidikan yang sangat luar biasa. Bukan pekerjaan mudah, tapi syarat sekali dengan amal soleh. Kelak nanti ketika mereka menjadi pemimpin-pemimpin orang muttaqin, maka insya Allah akan berkontribusi kepada membentukan masyarakat yang modern. Maka saya sampaikan kepada setiap pengajian di setiap kota, seandainya bapak ibu punya orientasi mendidik anak-anak ibu dan bapak yang kebetulan hidup dan lahir di sini, mereka berbahasa native, mereka punya ilmu, insya Allah karena sekolah di sini relatif lebih mudah, punyalah ilmu apa, IT kah, construction kah, atau ilmu tentang air kah, atau ilmu tentang pesawat, apa saja, dilengkapi dengan kefahaman Islam yang sangat cukup,
kemampuan membaca Al-Quran dan tahfiz Al-Quran yang cukup, kemudian dididik dengan leadership dari kecil sampai mereka dewasa, lalu mereka menjadi imam, menjadi agent of change, menjadi para dai di sini. Saya yakin deh, ya, kalau ini dilakukan oleh keluarga-keluarga Muslim, ya, yang rata-rata anaknya banyak, bertumbuhan, sementara orang-orang Amerika mau membuat jumlah penduduknya stuck saja susah. Katanya untuk bisa tetap itu setiap ibu harus mampu melahirkan 1,2 anak per tahun. Itu baru bisa 2,2 ya. Sementara mereka 1,8. Rata-rata 1,8 tingkat kelahiran penduduk Amerika. Jadi kalau diteruskan dia decline lama-lama. Sementara kaum muslimin anaknya pada banyak, nggak tahu bapak ibu semua anaknya pada banyak kan? Maka jangan malas-malas ya berbuat baik antara pasangan supaya anaknya banyak, karena Rasul mengatakan tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Nikahilah oleh kalian perempuan-perempuan yang banyak anaknya dan penyayang. Jadi quantity dan quality. Itu insya Allah 50 tahun ke depan mungkin konstelasi Islam dan Islam di sini. Apalagi kemudian kalau kaum muslimin di Indonesia ini juga berkolaborasi dengan Pakistan, Bangladesh, Mesir, Timur Tengah, perlahan-lahan bersatu. Saya yakin insya Allah dakwah di Amerika ini akan semakin semarak, insya Allah. Amin. Dan tentu saja prinsip-prinsip atau tujuan-tujuan pendidikan, tujuan keluarga ini menjadi sangat luar biasa strategisnya, luhurnya. Bukan berarti gampang, ada ancaman dan hambatan. Ancaman dan hambatan ini mulai dari diri kita, di internal kita maupun dari eksternal kita. Di luar sana ada pemikiran-pemikiran yang memang sengaja ingin memporak-porandakan bangunan keluarga, terutama di kalangan negara-negara Islam. Jadi hambatan bisa dalam diri kita, karena salah satu di antara kita atau dua-duanya kurang erat, kurang lekat dengan nilai-nilai Islam, sehingga akan jadi masalah. Atau ada perlahan-lahan infiltrasi pemikiran-pemikiran dari luar. Nah, pemikiran-pemikiran dari luar dan beberapa hal yang terkait dengan ancaman hambatan ini insya Allah akan disampaikan nanti pada sesi kedua oleh istri saya. Sementara saya seperti itu karena memang dibatasi waktu, sehingga saya jadi kebut-kebutan ngomongnya. Mudah-mudahan tetap bisa memberikan hal yang bermanfaat. Sementara dari situ, dari sekarang sampai di situ dulu, saya kembalikan ke Bapak Pembawa acara. Alhamdulillah. Gimana ibu-ibu, lanjut atau mau break dulu nih? Menarik ya bahasanya. Jangan lupa untuk membuat catatan. Insya Allah Ustadz kita minta disiapkan pertanyaan. Kita ada hadiah yang kita masih rahasiakan hadiahnya apa. Yang jelas juga menarik. Jangan lupa tadi hadis yang disampaikan yang ada ontanya itu dicatat juga ya. Baiklah, kita break aja dulu. Kita akan makan siang bersama karena udah 2:30. Insya Allah kalau kita bisa balik setelah 30 menit atau maksimum 40 menit sekitar jam 3, gimana? Kita balik untuk session kedua yang tentunya akan lebih menarik lagi. Baiklah, silakan langsung aja untuk menghemat waktu kita. Silakan. Ya, tadi yang saya sebutkan kalau bisa kita kembali jam 3 di sini. Kita masih ada sekitar 35 menit. Terima kasih. Break.